kita akan sesuai dengan kebutuhannya dengan irama matahari. Karena matahari itu adalah pembentuk musim, pembentuk energi, pembentuk pertumbuhan. Kita tahu hijau daun itu apa? Klorofil ya, dimasak oleh sinar matahari dengan hara yang di dalam menjadi asimilat. Asimilat itu adalah hasil asimilasi. Kalau kita makan apa itu dengan pencernaan, kita hasilnya adalah otot, tenaga, energi dan lain-lain. Tanaman juga sama, perkebunan sama. Semua ini dari matahari. Oleh karena itu, pantas adalah suatu kata, sifat atau kata benda. Nah, pantas. Plant itu apa? Ya, planters itu adalah yang menanam. Yang menanam itu orangnya yang menanam. Jadi yang menanam itu aktif menanam ya manusia, aktif menanam. Ya, sifatnya menanam. Oleh karena itu Anda akan mengelola tanaman. Beda enggak tanaman sama tumbuhan? Beda enggak? Tanaman sama tumbuhan ini penting itu lantas. Tanaman dan tumbuhan beda enggak? Beda. Alang-alang itu tumbuhan sama tanaman? Tumbuhan. Tebu, tanaman. Tanaman itu ditanam saja untuk menghasilkan suatu nilai yang lebih untuk dimanfaatkan bagi kita semua. Kalau tumbuhan di hutan, alang-alang di padang, ini seluruh daerah alam. Itu adalah tumbuhan. Tumbuhan itu adalah sesuatu yang tumbuh dari sengaja. Pada saatnya dia berguna, pada saatnya dia tidak berguna, sesuai dengan tujuan manusia. Oleh karena itu, perkebunan adalah kita mengelola budidaya tanaman. Dan dikelola oleh sumber daya sebagai berikut apa? Apa itu? Budidaya apa? Budidaya karet ya. Apalagi? Kayu. Kayu itu kalau di hutan tumbuhan. Tapi kalau kita budidayakan, kita mereka, kita pelihara, kita harapkan panen itu namanya dibudidayakan, itu namanya tanam. Ngerti ya? Di planters ini sengaja untuk mengelola semua yang dibudidayakan. Kalau planters itu tidak merawat, kami di jalan. Tidak merawat, tanamannya ngeri. Ini yang salah ini plantersnya atau direkturnya? Tanaman. Tanam. Rencananya kita akan menanam di sini karena kopi dulu saya. Break dulu, tadi saya melewati area Gunung Litir yang belok itu, ambilnya apa itu? Tanah manis, bagian dari kebun Gunung Litir. Saya lihat tanaman kopi tahun 2012 ya. Pada itu mahal. Nah, saya pada waktu diundang untuk menyampaikan pemantapan prapanen pada keamanan dan kenyamanan di kebun Gunung Litir. Karena bagian keamanan itu merangkap kenyamanan. Keamanan itu kan dulu berada Pak Aslan Dewan baru setelah itu juga kenyamanan. Keamanan kalau ada jadi kadang-kadang kelemahan kita itu pada keamanan. Dia menunggu sama yang artinya keamanannya pakai sulit. Tapi karena gini
kayu keluar, karau keluar. Itu dari mana yang gini? Semua kan ini lemasnya itu loh. Itu. Ah, bis. Gambarnya, ini semua lagi takut semua. Tapi kalau keluar, baru keluar, gimana? Itu orang dukun pantas di orang dukun kan pantas semua. Kita nanya itu jawabannya ya itu. Kalau di sini ya ada pak, ada pak. Ditanyanya orang nanya. Ini hebatnya pantas nih lagi. Tapi kita pantas yang akan datang beda. Bagaimana ini? Karakter kita di perdukunan apa? Coba kita menjadi dukun. Karakternya apa? Satu, dekat mall atau jauh dari mall? Jauh. Waktu dia masih masuk, jauh dari sinyal dan kasih tahu. Awas itu dulu jauh dari sinyal. Dari sinyal. Pada waktu itu generasi beliau milenial. Dari sekarang ada sinyal bingung. Nah ini, milenial plus ini. Milenial plus ini, nah dari sinyal bingung. Kolonial. Tapi zaman saya nggak ada sinyal, nggak ada. Orang tua saya itu generasinya lost generation, perang dunia. Generasi itu perang dunia, lost generation nggak ada generasi apa. Lahirlah saya itu namanya baby boomers. Orang yang lahir setelah perang dunia, banyak anak, otot, ngotot, mau kerja supaya bisa hidup lebih baik daripada waktu perang dunia. Baby boomers. Saya punya anak namanya milenial. Anak saya tahun 80, 81, milenial. Punya cucu, generasinya ada Alfa dan Beta. Banyak kayak cucu saya itu generasi yang aku mati, bingung mana, aku mati sinyalnya Dota. Kalau zaman saya itu HT, tidak ada tidak pakai HT. Tapi teman-teman manajer yang lain akhirnya pakai HT. Ayo diukur sama cepat, berapa orang tuanya? Ada tutupan 40 orang, malunya belum 42. Saya tanya ke orang manajer, kamu gimana? Kok berapa? Itu dulu lagi yang zaman dulu itu gitu. Ributnya pagi, isinya pakai kamu ngapain orang bilang? Aku udah sakit dulu deh. Ingat kalau mau jadi jauh, marah. Jadi orang zaman ayah saya dulu itu bisa bertahan karena dari motor. Ayah saya itu tahun 1935 datang dari Manado. Dipanggil kakek saya yang tahun 1910 sudah datang untuk jadi kerani. Karena syaratnya juga banyak nulis begitu. Jadi saya ini sudah generasi ketiga di kebun. Kakek saya di kebun, jalan dia. Ayah saya di kebun, ajar sari. Sampai di Paci Siro, sampai di mana itu Sumber Pandan, dekat Gunung Gambir. Namanya ayah saya. Kakek saya kepala kantor di Kalisanen dan di Selandia. Punya sawah di Abdeli di Selandia, namanya Kali Suko. Nah itu kan, zaman dulu itu otot yang punya tanah, punya aset segala macam itu bisa hidup. Tapi kita sekarang aset kita adalah sumber daya. Sumber daya lahan kita terbatas ya. Arealnya 3.000 terbatas. Sumber jambi arealnya 5.500 terbatas. Bahaya dijarah. Dulu saya di sini perang. Sungai Lembu dijarah. Ada ya? Jarah. Itu saya dulu. Tapi berkelahi sama wakil rakyat di sini. Mungkin ada yang kandangan. Terbatas. Sumber dana, anggaran terbatas ya? Terbatas.
Yang tidak terbatas apa? Sumber daya pikiran, sumber daya manusia, sumber daya otak, sumber daya keterampilan, sumber daya semangat. Tadi seperti Mars itu saya terharu. Zamanku tidak ada Marsnya. Kalau ada Mars kan kira-kira itu kakaonya 10 tahun hektar, kira-kira. Karena Mars tadi. Saya cari di Google Marsnya terus ketemu. Luar biasa, saya tersentuh, ya. Jadi itulah sumber daya manusia unlimited, tanpa batas, ya. Perlu pengalaman enggak? Pengalaman itu bukan namanya bekerja. Kalau namanya bekerja itu ada itu. Mandor bibitan berapa persen hidupnya? Kadang-kadang 60, kadang-kadang 70. Berapa tahun bibitan? 20 tahun. Kamu sudah sekian lama tapi kan tetap tidak bisa dalam meja. Sulit. Yang tempat lain berapa persen yang hidup? Alhamdulillah Pak, 85 paling rendah Pak, 90. Berapa tahun kerja? 3 tahun Pak. Yang satu lamanya bekerja, yang satu berhasil karena dia bisa mengalami, menimba pengalaman, menarik pelajaran dari sekitarnya. Dampaknya besar. Itu karena manusianya. Jadi sumber manusia itu tidak terbatas. Kita next. Kita kali menjadi yang pertama dan yang terbaik. Hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik dari ini. Ada senyum tiap pagi. Tapi ada nggak diri yang sulit senyum Pak? Senyum itu murah, ada bayar, hanya mengangkat bibir. Setelah gajian senyuman. Tapi mandor iya ada Pak. Pakai bahasa Madura, bisa ya bahasa Madura? Bisa. Hah? Oke bahasa Madura. Ngorongok. Lu ngorongok, iya ngorongok. Anak ngorongok. Kemanten baru ngorongok. Pakai baju boleh. Nah ya. Pasang ini ya. Semalam itu ya. Ada bayar. Bayar. Berat nggak? Ayo Ismail, 1, 2, 3. Sebenarnya ini semangat. Bagi-bagi roll. Baik, apa musik? Dia. Ini mana? Hah? Ini apa? Ini dulu. Sekarang ini ada. Ya. Kita ini bisa hidup karena kita saling memberi. Kita bisa mendapat. Kita bisa membuat kehidupan karena kita saling menerima. Jadi kita berinteraksi hablum minanas. Karena kita bisa hidup itu. Single. Pal satu single sendirian. Pagi sendirian mandiri, siang mandiri, malam mandiri. Ada Pak. Pagi berdiri, sendirian, bisa kita itu. Oh bisa, tapi hidup nggak bisa. Apa mau ketawa gitu? Ya, jadi Platters kamu adalah yang kamu tanam. Potretmu itu yang kamu tanam. Tadi saya lihat hamparan lemon, paling mungkin sungai tadi bongkong meriam sudah bukannya ruyu 3.000 hektar ditambah 5.500 hektar. Di mana di Jawa punya 8.000 hektar itu miskin? Pak, di mana di Jawa? Jawa tidak bukan di mana? Kok kita itu miskin? Orang terus. 2 cukup, 3 kurang. Kencangkan kaki enam. Para jajaran di holding 0. Kita apa? Ada instruksi. Longgarkan kita tinggal. Ada. Prihatin terus. Ya.
Tapi itu masalahku pelengen, pusing, permintaan banyak, hati karep, bodoh cepet, banyak permintaan Pak dari yang pilih dari ini. Terus, ya itu Pak gimana ya Pak? Ya, itu. Beliau ini dulu kumpul saya ini asli dari Pilih Kali Lajem, Kedeng. Dulu mau masuk kerja, Bang pokoknya bisa kerja. Setelah kerja dia bisa melihat kiri kanan, belajar kiri kanan. Akhirnya, wah, jadi satu. Oh, luar biasa. Jadi kita harus maju. Sekali lebih sedikit maju. Maju yang penting. Ya loh. Nah, kadang-kadang orang balik maju yang penting maju. Hari ini dimulai dari hari esok dimulai dari maju. Maju. Lihat tren. Maju. Ya toh? Maju. Sepakat? Alhamdulillah. Kita harus maju. Jadi adik-adik yang baru jangan ragu. 8.500 hektar ini mau diapakan? Semuanya terbatas, tapi ini tak terbatas. Siapa menanam dia yang terbaik, tanamlah yang terbaik agar buahnya juga baik. Menabur kebaikan, kemaslahatan. Apapun, jangan ragu juga. Kalau kita kerja roll pagi dengan segar, ceria, maka kita insya Allah bisa terselesaikan. Itu sudah saya alami. Ini sabuk saya ini terakhir nih lubangnya. Tidak ada mulai dulu sabuknya yang semua yang terakhir kita tinggal kencangkan. Sampai sekarang sampai pensiun kita tinggal kencangkan. Karena kalau tidak itu 5 koma. Karena 5 koma. Kita lagi mensyukuri ya pensiunan itu bahasanya pangsiuman. Pangsiuman masih alhamdulillah. Gak ada kita itu longgarkan tapi benar masih jauh gak ada. Sampai sekarang sabuk saya ini mohon maaf tetap titik yang terakhir. Jangan harap dulu itu. Ya, sekarang ini sudah yang pernah ikut saya itu, yang pernah bersama saya. Gak ada. Sekarang bisa dilonggarkan. Silakan mengadakan apapun juga sekali. Dan ya, tapi kita bukan apa semangatnya, karena kita harus hari ini lebih baik. Pergunakan sebaik-baiknya. Karena efektivitas itu beda dengan efisiensi ya. Apa efektivitas itu? Apa? Ada burung. Tas. Kelompok. Efektif. Ada efektivitas kan? Burungnya jatuh kan? Tapi kalau efisien, ingat ya? Efisien itu pelurunya sedikit, biaya sedikit, hasilnya sesuai dengan target. Itu namanya efisien. Tapi loh, 6 peluru baru jatuh. Itu efisiensinya tuh sangat rendah, 1/6-nya kan atau borosnya 6 kalinya. Paham? Kita mau efektif atau efisien? Efektif ya efisien. Efektif dulu. Kalau kita efektif target yang masuk, jangan ngomong efisien. Target berapa? 200 ton. Terus ngomong efisien? Tak mungkin. Karena kita kan dibayar pakai daun. Kita tidak hidup dengan makan tanah. Ya loh, kita ini kan juga sumber daya yang harus dipelihara. Oke, jadi jangan kita tetap harus maju. Pikirannya harus maju. Jangan kurang berapa tahun. Lah, menyesali yang belum, tidak bersyukur yang sudah itu beda. Tapi kalau tetap masih kurang berapa amplop? 3 bulan amplop tetap ditepati. Pak itu semangat Pak, masih ngerti bibitannya bagus.
Tapi itu semua pensiun kurang juga usulkan naik. Sering promosi. Itu, jadi kita jangan promosi yang dulu, tapi kita kerja dengan sebaik mungkin. Saya mungkin, sebisa mungkin. Saya dulu berburu manfaat ya, dulu tidak ada nyaris tidak ada minggu atau bulan tanpa pelatihan. Pelatihan kita undang, ceramah kita undang tanpa biaya. Nggak minta kata direksi, yang penting kita adakan. Rame, kita diskusi, pelatihan apa, teknis, ceramah segala macam. Dan semuanya apa? Ini tadi diskusi, sharing, sharing itu menambah ilmu dan pengalaman. Jika ada yang bandor 30 tahun masih 65%, itu kasihan. Ada yang baru 5 tahun tapi sudah bisa di atas 85%. Ini bedanya. Karena ini harus dipakai. Sepakat? Sepakat. Nah, dari perubahan akan datang dari kaki yang dingin. Bukan yang diam-diam, ya senang ya jalan kaki atau apa supaya sehat. Nah ini. Sekarang bulan berapa? Bulan berapa? Matahari. Tambah onjeng apa enggak sekarang? Tambah panas enggak? Tambah sumur enggak? Kalau sumur itu ada peningkatan matahari, ada peningkatan cahaya matahari menerpa sungai musim berjambu. Kalau bulan Juli yang lalu, bulan Agustus agak dingin. Sekarang mulai panas. Kalau pagi aja ada angin selatan. Matahari ada di posisi sekarang di mana? Tanggal sekarang posisi matahari ada di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ini September nih. Kalau ini Juni, Juli, Agustus, persis di titik. Terus kemana? Tambah ke laut, apa tambah ke selatan, apa tambah ke utara? Selatan. Ke selatan. Sekarang subuhnya jam berapa? Bulan lalu jam berapa? Ayo subuh. Oh, subuh. Ayo itu pantas. Ayo, ustaz ya. Baik. Sekarang kamu maju atau mundur nih sholatnya nih? Jam 5 sudah terang, masih terang. Tambah terang kan? Jadi matahari tambah cepat karena sudah mendekati. Bulan depan Oktober, November, Desember, hujan berlari. Ini soal panas hujan. Nah disinilah musim-musimnya orang tani itu udah sehingga katanya 2 tahun lagi mau tanam kopi, betul? Kopi apa? Racikan. Hah? Ini orang Inggris. Sini itu tempatnya kopi. Sungai Lembu, Sumber Jambi itu, tempatnya kopi. Karena apa? Maling kopinya itu dari Lemon. Ini tempatnya kopi. Ada pejabat di sini yang disanksi karena overweight-nya kopi luar biasa. Jadi kopi itu didata 800 ton. Kemudian kenyataannya itu ada 1000 ton. Di sini. Ini pabrik kopi ini sistem ADS satu-satunya. Jadi dicurahkan dari atas, dikasih udara kering, ini ADS. Akan dikembalikan. Siap? Siap. Apanya ya siap? Nah ini harus siap duitnya. Dari mana kita ilmu kopinya? Ya. Mulai September ya, tanggal 2. Nanti September mulai. Ingat kata-kata saya. Tapi di sini mulai hujan. Nah, jadi ini ilmu pertanian. Ilmu pertanian.
Bulan depan bunga-bunga akan berseri, bunga-bunga akan tersenyum, sudah mulai tersenyum semua bunga-bunga. Yang lalu bunga-bunga semua sirem. Sekarang coba bunga-bunga ini mulai keluar. Karena matahari tambah dekat, tambah panas, Tapi tebu beda. Tebu sekarang mulai bersemi karena dipanen. Ya, mulai bersemi. Ada air, ada hujan terus. Kenapa tebu itu kok dipanen di bulan Juli? Mana itu jauh? Tanaman menyimpan asimeratnya, menyimpan tenaganya, menyimpan makanan. Disitulah kita panen. Karena padi, sakaruse, gulanya tertinggi. Kalau sekarang belum panen, nanti kena hujan, maka padi itu dirubah oleh matahari yang sekarang oleh santer ini sama air pecah. Makanya harganya terus. Ini harus sama terus. Sama dengan kopi. Kenapa kopi itu? Kapan kopi itu berbunganya? Kapan? Kopi robusta bunganya bulan? Bulan? Hah? Bulan? Bunga biar. Kenapa bulan Juli? Karena matahari ada jauh di utara Khatulistiwa, dingin, hari pendek, ya, hari pendek itu mesti model biar. Tapi kalau di Khatulistiwa, kopi itu dari beserta, karena dia ada di sini mataharinya. Kalau dari sini gelap. Di mana setengah 6 baru subuh setengah. Itulah pembungaan kopi dirangsang oleh hari pendek. Sekarang hari panjang, hujan, panas, subuh, rumput cepat tumbuh, kita yang berkeringat, siap durian itu berbunga. Rambutan juga siap, mangga juga siap. Oke. Nah, jadi kan sudah ada perubahan. Kita ini mulai perubahan apa yang dirasakan? Bahwa apa? Di PDP ini perubahannya mulai apa? Apa? PDP 12, 23, gabung jadi Nusantara 12. Terus gabung jadi apa? Jadi satu regional 5 pagi katanya regional. Kita regional apa namanya RRI regional. Bukan regional kita itu wilayahnya. Bukan RRI juga regional. Bukan. Regional. Holding PTPN 1 regional. Ikuti X. Yang katanya sekarang digabung dengan holding, digabung lagi. Kita belum merasakan apanya sudah berubah lagi. Perubahan itu bisa disebutkan perubahan. Sistem prosedurnya berubah, strukturnya berubah. Berbeda RH, sekarang ARP, RW. Strateginya juga berubah. Ya kan? Stafnya HRD pasti berubah, gayanya berubah. Kalau dulu kan ada media sosial, kalau ada apa di live ini ada dulu. Teman kita udah ada otot semua sekarang. Jadi ya berubah saya. Laporan dari pusat juga sama. Dulu baca laporan LM itu sing bingung kepala kantor ini. Belum menjelang tanggal anu wis lembur mau dikumpulkan. Siapa sih mas? Ya itu lah. Saya minta laporan pakai email. Tidak ada sudah. Ini harus berubah semua. Sistem SOP sudah berubah.
Jadi perubahan-perubahan ini sangat cepat. Skill berubah, style gayanya berubah. Tidak ada dulu BUMN, tidak ada. Badan usaha milik nenek tidak ada. Kita pun gini-gini tidak ada. Kalau ngomong PTK 2 bulan, tidak ada ini. Pak, usul makin apa? Kenapa? Ya sudah nggak banyak kita saya sendiri yang pakai terang. Berubah semua, sadar nggak? Kita berusaha dan sekarang sudah berubah lagi. Ini harus dipahami, sekalian berubah. Kapan berubahnya? Sewaktu-waktu. Kita siap nggak? Pasti berangkat. Jangan. Siap. Belok kiri kanan. Jangan. Kalau pas dah siap ya. Maksud, kita mau milih yang mana? Yang siap apa yang saik? Siap. Dinamika ini. Nah, manajemen people sekarang. Efisiensi dan efektif. Output. Asas manajemen apa ya? Fungsi manajemen olahannya ini. SOP apa? Adalah salah satu makanan sop. Sop buntut. Ya apa? Nanti dibaca. Ah ini Pak. Yang fungsi manajemen planning. Planning itu apa? Dana. Organisasi. Paling pintar bahasa Inggris apa? Mengatur orang, mengatur orang. Upgrading, melaksanakan. Controlling, apa controlling? Hah? Kontrol. Mandor tiap pagi itu tentang orang, akan kamu berguna dalam kamu. Ada itu kan kontrol. Jangan sampai Pak dua normal, mana masih ke BP, apa? Ya itu makanya coba. Dulu itu nunggu sampai jam 9. Lembrang, dulu Pak nunggu pengalaman. Pengalaman dari BP udah ditugas mana? Banyak masih terus, repot. Dulu kan masih sekarang paksa. Kontrol ini paling repot nih. Tanam 25 hektar. Siap. Regunya nanam sendiri, regunya ini sendiri, regunya nutup sendiri. Siap. Pelaksanaan tanam seperti ini ditutup di dia siap. Sekarang kontrol. Ya, kontrol ini penting. Ya, kontrol. Tanam 20 hektar yang mati berapa Pak? Ya itu kok 10%. Nah, kamu tanam dari kontrol Pak. Apa sekarang? Anak-anak. Ya. Terus ada asas pembagian tugas. Keseimbangan tugas, bukanlah. Ya, ini sudah gampang. SOP, pentingkan uang usaha, pengaturan, pengendalian, itu penting. Syarat-syarat kerja. Ada SOP sini ya? Ada. Nanti di buku saya itu ada, itu gampang. Gampang. Ya. Ya, kita sesuatu harus kita ukur kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Ya. SWOT. Paham ini? SWOT. S itu kelemahan. W itu kelemahan. Opportunity itu peluang. Ancaman. Yang atas itu pada dalam diri kita sendiri, yang bawah itu dari luar. Ancaman. Ya, ini SWOT ini penting karena sesuatu yang dalam tugas itu diperhitungkan. Itu nanti gampang, dimusyawarakan sama Pak Manajer. Kemudian dalam pelaksanaannya ini ada namanya gugus tugas.
Ini yang dipentingkan Astra di sini kekuatannya Astra. Astra untuk 2000, Astra Service, Astra Gurusari mengeterapkan ini. Plan, do, check, action. Perencanakan, kerjakan, awasi, pemeriksaan, action, evaluasi. Plan, do, check, action. Coba sama-sama. Plan, do, check, action. Bukan plan, do, check, cok. Plan, do, check, action. Bukan do, check, action. Pilih JA. Bukan plan, do, check, cok. Di sini nggak ada check, cok. Biasanya kepala kantor itu banyak dicek coki sama Astra. Dulu tempat lain. Ada yang ceknya. Pak Wamen gua cekcok sama Astra. Sama apa Astra? Ada nih. Berhenti dua-duanya. Gara-garanya sendiri. Pak kepala kantor ya. Pak diminta Pak DM Pak membelikan murnya traktor. Besok sudah mau dipakai. Ah? Ada anggaran pakai. Segera ya Pak, serius ya Pak. Ini buku koresponden ada. Yang lagi tulis. Ya. Jangan lagi isi mau cuti mau izin. Gara-gara mur, baut, ban traktor, kikir, geger. Pak, berikan Pak. Tidak ada anggaran. Mau beli di mana itu? Saya tahu Pak instruksi nih Pak. Kalau tidak nanti saya laporkan. Apa laporan? Ini tadi mau paham. Kepala kantor itu mesti pada SOP anggaran, prosedur, ketentuan, syarat dan berlaku. Tapi kalau manajer pokoknya yang percaya di kondisi inilah konflik. Karena kalau manajer itu pemandu efektivitas, yang percaya nih sesuai ini holding mau datang, siapa nyala? Kepala kantor dan anggaran yang nggak bisa. Kepala kantor harus bijaksana. Ini Pak, maksudnya usul kami ini. Tapi tidak ada yang salah dan betul. Kita harus memahami bahwa ini manajer, bapak pimpinan itu tujuan. Ini minggu depan, besok lusa sebelum hari Maulud, perayaan hari Kamis, Bapak Irfan datang sini, mau mengadakan kegiatan apa Pak ada anggarannya, Pak. Ada mungkin. Ya pakai tinggal di siapa Pak? Tapi TKK, hari biro ini. Tapi yang memahami dulu dong, tak bisa. Kalau ada rencana sini tahu sini, kan aktif jadi kita tak bisa. Tapi kalau sudah memahami, jadi itulah fungsi lini dan staf. Bapak nanti akan mengalami. Judul tulis Bapak, judul tulis ambilin dengan asta. Kadang-kadang mikir. Tapi sini tidak ada ya. Ada Pak. Kamu coba ini. Pak, mana? Ya Pak, itu jangan. Ada ini. Itu terjadi Pak. Asaku gara-gara mur sama wamen, baik-baik. Yang penting cara, tak bisa kadang-kadang. Bapaknya juga yang namanya mur betul. Kemudian dari gimana? Apa itu bijaksana? Tidak. Oleh karena itu, dalam setiap kita bekerja harus bijak. Apa? Bijak. Aturannya tidak ada, tapi kita harus bijak, dewasa. Kita jangan anak-anak, lalu geger itu seperti anak-anak. Ingat ya, pertumbuhan sikap kita itu seperti anak-anak. Kardik, ada ya. Kardik, karena diri, itu seperti anak-anak. Pokoknya egonya gitu. Yang kedua kita dewasa. Mau mengerti ada yang baik dan tidak mengetahui. Itu namanya dewasa. Matang, tinggi lagi. Ini boleh, tidak boleh, usulannya seperti ini. Tapi kalau bijak, bagaimana kita mencari solusi? Apa? Solusi. Pelantar itu mesti ada solusinya. Kalau bukan pelantar saja, tidak ada solusi.
Karena kita ini hidup di tanah apa di dunia yang dinamis. Ya, ingat. Kalau ada nanti geger. Terus suami istri geger itu biasa. Tapi kalau asta sama tulis geger, asta sama saku geger, itu nanti lucu. Bukan pantas tuh. Pelak-pelak. Ya. Ya, lanjut ya. Nah, ini keterampilan ini. Ini betul bahasa Inggris karena bahasa Maduranya angin. Ya, ingat. Makin tinggi jajaran berada, top manajemen, direksi, RH, apa namanya, holding, ini, ke bawah tengah ini, manajer, kabak, nah, di kebun juga sama ini, astan, di bawah, supervisor. Nah ini ya, kebutuhannya akan keterampilan ini. Kalau top manajemen, manajer ke atas, itu konsep, gagasan-gagasan. Direksi holding, gagasan-gagasan. Nanti kita akan kembalikan kopi robusta kita di masa depan. Tahun 2026 mulai kita akan siapkan tanam. Oleh karena itu 25 sudah TBM, TTAD. Apa TTAD? Hah? Jangan lupa kamu nggak nah, ini konsepnya gagasan dari gagasan dari aktivitas RJP kita. Kebun mulai memadukan antara kemampuan sumber daya yang ada. Nah, ya, teknisnya bagaimana, kemudian bagaimana ini kebijaksanaan SDM nanti, kemudian ini mengamankan gagasan dari pusat ke bawah. Astan tekniknya ya, astan itu tekniknya banyak. Jadi astan itu boleh konsep, tapi ada ini astan. Astan dia mengajar di sini astan. Ini ya, ini astan kira. Kalau saya kira jangan Rocky Rusam, penyiaran di kamar. Nah, ini kira. Nah, jangan lama-lama, ya. Jangan. Ini. Bagian asal ini jadi lagi. Boleh usul-usul yang sebagainya. Atur orang, kami usul lain diingatkan kami boleh. Tekniknya, siap. Jangan kuali teknik asal. Omongannya bukti dan tuh. PDG yang mau cari. Tahu ya? Ya ribu ini ngomong, tapi yang penting orang tahu. Pak, menurut saya itu holding salah. Dia nanti dinaikkan pakatnya lagi sampai kejaksaan. Jelas ya? Ini skillnya di skill apa skill? Keterampilan, ya. Manajer skill, keterampilan. Bapak sudah terampil semua. Tapi gel-gelnya hebat semua. Itu tampilannya sudah hebat, tapi keterampilannya tambah hebat. Ini manajer SDM-nya ya inilah dah. Dah ini. Apa katanya? SDM itu apa? SDM. SDM singkatan dari apa? Semua dari manusia. Sumber datanya mana? Selamatkan diri masing-masing. Dulu. Sekarang sayang datanya ini.
Dulu. Jadi cantik, si cantik tuh ya, sekarang orang ini kebun. Apa namanya di sini sudah? Pokoknya ini jangan pusing-pusing aja dibatasi. Bayaran itu sebagai wadah. Apapun iklan, apapun saku, asekor, pokoknya sudah namanya manajer. Mandor itu yang manajer. Mandor manajer dah? Ya. Mengatur, merencanakan, termasuk ini cerdikan. Ini leader sebagai teladan, memberdayakan, inilah nanti berdaya sebagai inilah institusi lantas sebagai orang tua. Mohon izin Pak, kami akan melaksanakan amanah saksi dari karyawan kami yang nikah. Ya, betul. Asta, sebagai saksi ada. Kami diminta Pak untuk memberikan tausiah. Oh, ada ya, Dik? Ya, Dik. Kami diminta untuk melamarkan anak dari karyawan kami. Ada nggak? Ini sebagai orang tua, fasilitator. Pak, kami sampaikan kepada Pak Manajer bahwa istrinya Pak sedang hamil Pak, perlu dibawa karena pendarahan, dibawa ke rumah sakit Pak. Sebagai fasilitator, pernah? Sebagai sumber penyalur aspirasi dari karyawan, pernah? Kemudian penasehat, Pak Aslan, Pak Mandor diminta untuk jadi saksi sebagai ini, sebagai pengawal dari ini, sebagai apa? Pernah? Sebagai guru, Asta, Saku, Asekol, Pak Mandor, pernah menjadi memberikan petunjuk? Inilah semua itu kurang disebut menjadi peran. Kita hidup di dunia komunitas lantas yang merasakan satu perasaan, satu tujuan, dan satu semangat. Akhlak. Apa yang ada? Amanah. Apa amanah? Amanah. Apa bedanya amanah dengan amanah? Ayo. Amanah itu tanggung jawab kita. Belum. Amanah itu berat, amanah itu tanggung jawab, diberikan kepercayaan. Saya rekan golongan masih rendah, tapi karena diberi amanah, saya akan laksanakan sebaik-baiknya. Harmonis. Apa harmoni? Ini berbeda-beda, tetapi dalam namanya levelnya harmoni. Beda saya seorang raja, beda seorang ini, beda saya ibu-ibu, beda saya bapak, beda saya bapak, tetapi kita ke depan suaranya sama. Dengan tadi Mars apa tadi itu? Suaranya sama. Ada tim loh. Ada tim, itu ada di situ sih dah. Aku diri datang. Ayo, ada tim. Tadi itu perubahan kita harus apa? Bisa menyesuaikan diri. Ya kan? Menyesuaikan diri. Ke tempat kandangnya bebek yang tempatnya sapi. Kalau enggak gitu kan dikirain kita serigala. Ya, ada tim. Harus bisa menyesuaikan tadi itu 7S tuh. Ada RH. Kita bukan RH itu Pak Kepala Jawa Timur. Nggak bisa. Kita harus ada RH. Apa RH? RH. Kompeten penting. Apa?
Kompeten apa kompeten? Ayo kompeten. Kompeten apa kompeten? Mampu, mau, dan Belajar. selesai itu kompetensi. Kepala kantor, udah kompetensi. Nah, 1 tambah 1 berapa Pak? Ya, di kalkulator sebetulnya ini 2,5. Nah, kompetensi. Ya, kompetensi ini berarti. Saya itu tadi dalam riwayat hidup, habis dari GDP ke sawit. Masuk Pak, saya libur dulu 2 minggu Pak. Saya minta. Bapak maunya apa? Saya minta. Saya minta Bapak memilih sini DPR sawit, DPR sawit. Siap. 2 minggu saya minta. Dia percaya. Ternyata sawit itu paling mudah. Sawit anginan kopi, anginan kayu. Sawit itu dilempar itu pada wadah itu pulang. Mana tukun. Oleh karena itu orang dari region 5 regional 5 ini kalau diminta holding, saya minta asam dan pengawalan untuk kopi di Bosama Dirut holding UCB maksudnya SDM holding. Kami mohon kepada RH Lima holding minta tenaga-tenaga yang mampu menangani kopi robusta dan sadapan. Apa nyebut toko BPN tembakau. Jadi kita ingat, kita harus kompetensi harus dijaga, ditingkatkan. Ya, ini penting. Loyal. Loyal itu sama dengan royal. Ya. Loyal. Loyal. Loyal, setia. Loyal itu siap membela. Loyal itu adalah pokoknya saya setia. Jangan kita baris tapi mendengarkan aba-aba dari regulatif. Karena kita itu mendengarkan dari aba-aba regulatif. Di kebun sana itu panen itu mendengarkan aba-aba dari tukang neles kopi. Gak boleh. Kita tidak loyal. Ya. Kolaboratif apa? Ayo, Sama. kolaborasi, kerja bersama, kerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ya, kolaborasi. 1 tambah 1 sama dengan lebih dari 5. Iya dah. 1 tambah 1 sama dengan 0 itu sama kolaborasi. Itu persaingan negatif ya. Kolaborasi penting ya. Ahlak ini sudah di mana-mana ya. Rumah sakit dari kemana ya. Mau naik pesawat ya. Wah, berarti ini juga ramai. Oke. Jadi, Bapak ingat ya, kita mengolah sumber daya asik, sekol. Mengolah sumber daya manusia, dana, satu. Sumber daya pasar untuk mereka yang memasarkan dan informasi umum. Ada yang satu juga melekat dengan suatu metode yang dinamis dengan sumber daya manusia yang ada. Karena kita itu sumber daya ini tidak terbatas. Berproses dalam manajemen menghasilkan target. Nah ini inti daripada lantas kita untuk target. Kamu lantas produksi masuk karena bisa dan bisa dikirim ke Jakarta. Jadi sekarang ya direktur holding itu kebetulan namanya Bu Endang.
Direktur SDM holding, ini holding, super holdingnya bukan super holding satu, super holding, supporting, super holding, sugarku. Kebetulan itu pernah magang di Teguh. Waktu saya di Teguh, beliau itu belajar kerja, tahu betul namanya Brenda. Kalau kita itu mempunyai biar itu undang Brenda. Melahirkan lantas di Radio Timur apa? Regional 5. Nah ini dasar. Ini tadi ibu-ibu yang sempat bercerai antara kepala kantor sama dari tempat yang lain. Analitis bahasa kuri kalau ngomong mesti ada anggarannya Pak, prosedurnya begini Pak, pengadaannya begini Pak, normanya begini Pak, 1 kilo isinya sekian Pak, baru disahkan. Produknya daripada staffnya Pak, staff ya, staffing. Saran Pak Kepala Kantor, aku pernah disarankan manajer? Pernah? Pendapat opini? Pernah? Pak Budi pernah disaran? Sebagai staffingnya manajer? Bisa kasih pilihan-pilihan alternatif dan pertimbangan-pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Jadi Pak Manajer itu mintanya informasi, mintanya pendapat, mintanya pertimbangan. Tapi kan pernah ke Pak Manajer, Pak, saran saya itu pernah? Ada? Ada. Jadi kita bagaimana staff, kita bagaimana di Pak Manajer sama, ke direksi sama. Kalau Pak Manajer ini mengangkat ke review kalian di bawah itu, Pak siapa Pak? Datanya banyak. Karena analitis, spesialis, prosedur banyak. Tidak ada. Tapi kalau namanya manajer itu rapat di updating, bawa HP tok. Ya. Kalau mau rapat ke Surabaya kan banyak. Kalau kan? Ya. Betul. Betul kan? Yang dulu sama. Pak Suko, siapa aku di rapat? Mau, kamu ini mau hari. Masalahnya di situ, mulai dulu sudah sekarang sama. 30 masalahnya sampai sekarang sama. Yang ditanamkan tubuh, yang tubuh nggak ditanam. Ada. Kalau dulu harga pokok, sekarang pokok harga. Kok harga? Bagian keamanan di kenyamanan tipis. Tadi ya? Dulu harga pokok itu beda. Sekarang pokok harga. Ditanyain ya itu. Sudah apa katanya? Ya. Ingat ya? Jadi ini bagaimana kita supaya mengembalikan semangat ini supaya kita memberikan terbaik. Bukan apa adanya. Atau ada apanya. Supaya ada apa-apanya laporan di Mas Polres di WA. Saya bilang, kalau dulu mau rapat sama Pak Dirut itu mau kencing terus, rasanya aku nih. Tapi malah, fokus. 3 komoditi karet, kopi, kakao, mati. Pertanyaannya apa mana? 5. Kamu apa? Komoditi. Berapa rokok? Dosen yang guru. Kopi berapa? Dosen yang guru. Ini kok kita kaya pangkat. Saya awak. Dulu, sekarang kan siap. Dulu kalau mau berangkat kebun Mas Emaran itu yang seperti Indomaret tuh sugihin kapung gitu. Apa itu? Baik. Mungkin apa? Baik. Kalau yang sekian Mas Emaran, kapung, are, kopi, tegana, sorghum. macam-macam.
Ini luar. Nah itu kan. Oleh karena itu kita harus pegang satu. Seret. Harga pokok, kinerja kualitas, seret. Apa pendapat? Oke. Itu. Tapi kalau nasihat kita itu semua dibawa, sehingga waktu ditanya itu bingung. Itu bukan lantas itu namanya birokrat. Nah, kita harus lantas kita harus menyiapkan sebelumnya, proaktif. Sebelum ditanya kita sudah siapkan. Kepala kantor, aspek-pol siap. Bapak mau rapat sudah disiapkan, tinggal nanti. Pak, siap. Boleh bantu minta waktu bang. Dulu ada listrik PLN bisa tanpa harga pokok. Kemudian siapkan, kita harus siap bekerja sesuai dengan prosedur. Karena apa? Kalau kita melanggar, SPI datang tidak kerja. Kalau SPI datang kita tidak kerja, cuma melayani. Apalagi ada masalah, saya mau lihat dia billing. Nah, siapa billing? Berangkatnya, sudah sampai pulangnya gergis dulu. Ada SPI, ada ya. Ada SPI? Oh ya enggak. Nah, sekarang Bapak sebagai lantas itu penempatan gimana? Bapak dipanggil bos atau dipanggil pemimpin? Ayo, bos. Sanggar kita betul. Bos. Ayo lo bos. Mau bos atau pemimpin? Hah? Pemimpin. Ayo pilih mana adik? Ayo yang baru ini. Kak bos sama pemimpin? Pemimpin. Kalau bos itu merintah. Kamu. Tidak ada di sini. Dulu zamannya Mandar Kavelan itu. Dulu. Sekarang tidak ada karena komunikasi ada dia. Jadi sebagai pemimpin sudah berbangun. Masih muda dengan Pak Manajer berhubungan apa, terus apa, BA masih ada kendala nggak? Hah? Lebih penting di plantas ini masih ada kendala. Sengkan, karko, apa, ame, mari. Udah ya? Siap. Oh dulu juga siap. Ini itu sehat. Kalau dulu itu tidak. Tapi bukan lagi. Nah kita kalau rapat dulu ya, pengarahan dulu nih. Selesai hujan, itu namanya tidak loyal. Tidak. Hilang. Kan nggak sana Pak. Setelah hujan. Mandi dulu. Tahu nih. Loyal. Turun dah. Baiklah. Siap. Kemudian anggar wae di budi. Jadi menggerutu di belakang. Jadi kita harus di depan komunikasi apa adanya, bukan karena ada apa. Sepakat? Itu pantas itu. Kalau yang dulu itu bukan pantas. Sama ya. Belum bos itu mereka. Ini kuat. Sama-sama. Milih mana? Ayo, milih mana yuk? Milih bos ya, yang mana? Milih mana? Ayo. Coba lawat, milih mana? Pilih si atas atau bawah? Semua senang yang di bawah. Yes. Ya. Presiden dulu gandulan, tak serius. Bodoh serius sih ngotot. Ini dari APD yang serius. Mana aja jaga anak ayo ini dulu ini bukan lantas nih, tapi ini kontraproduktif. Ya sini yang ngotot, di balik kanannya main. Jadi
Sepakat nggak ini? Kita harus bekerja sama. Ya, kompeten dan kolaboratif. Ini kolaboratif deh. Itu dia. Nah, ini sekarang ya. Katakanlah perempuan ini ini katakanlah ini manajer, kepala kantor, astan apapun namanya di sini nih. Ini bisa laki, bisa perempuan. Harus bisa ini, harus bisa masak, harus bisa tolong orang, bisa WA, bisa live streaming, bisa apa, bisa namanya ini multitasking. Kamu sebagai apa? Iya, Pak. Sebagai apa? Penyelia. Hah? Penyedia apa? Penyelia manajemen, Pak. Hah? Kepatuan. Hah? Kepatuan, Pak. Kepatuan, bagian kepatuan. Tapi dia tuh harus bisa semua. Iya. Ini bisa, bersih bisa, ini bisa. Dia namanya multitasking. Ya, Iya. orang sekarang seperti ini. Ibu-ibu apalagi? Anak sekolah diurusi ini, diurusi kafe, diurusi masak, diurusi. Bojone jalo diurusi. Nah, iki. Apa sama. Pak manajer sama. Pak manajer harus bisa juga ngomong anak sama. Apa Yunus juga sama. Pak Yunus itu ngepel. Tadi udah pernah ngepel karena kesini. Itu foto ya. Jadi kita itu harus bisa multitasking. Bisa serius, bisa santai, bisa memberikan sesuatu, bisa menerima sesuatu. Jadi ini multitasking. Ini pakai komplek ini. Sialnya pelatas ini tidak bisa diganti oleh AI sebelumnya. Kalau pabrik balon itu bisa diganti AI. Tapi kalau TPA di sini yang punya AI ya, AI nggak bisa. Ya, tak bisa. Pakai AI nggak bisa. Harus jelas. Pakaian ini multitasking. Oleh apa ini? Ya, jadi sama kamu juga harus bisa semuanya. Siap. Ini ya. Ini target. Kita selalu menolak target atau merevisi target atau lepas dari target. Yo. Atau kita menargetkan yang lebih. Ya. Kita punya target Super Jambi ini karet berapa ton? Hah? Berapa? 500. Berapa? 600.000. 500.000 sekian. Terlalu berat? Berat. Kenapa kok berat? Ngerti ini, jadi logikanya. Target itu ya sesuatu yang kita akan capai bersama. Preset ya. Tapi jangan banyak. Tapi di sini, kan ini bagaimana membidik dan mencapai target. Ini harus ada komunikasi dengan RH. Kalau RH datang, sampaikan apa? Pada waktu itu RKP, staf tanaman kita undang. Mohon Pak, petunjuk tentang targetnya. Ini butuh terjadi, kami akan siap. Jadi target ini sudah diperhitungkan segala resikonya. Ada yang di buku nanti ada di risiko tadi. Begini. Risiko. Kalau saya dulu paling senang target. Saya lihat target lain, saya naikkan targetnya. Saya naikkan targetnya. Biar yang lain itu kalau begitu. Setelah lain, finish, baru kita itu kan. Agar dulu sedikit yang lain sama orang ngomong. Ini kerja sama kolaborasi yang apa ya? Yang dinamis. Ini target. Ini target ini kejauhan atau dibesarkan target ini atau ini dibesarkan. Ya. Seni, ini seninya orang kebun. Seni. Kita pelan itu bisa bersama-sama
menuju yang lebih baik untuk melihat masa depan. Masa depannya Sumber Jambi dengan dulu gimana? Saya sebagai orang luar yang juga terakhir ke sini itu tahun berapa ya? 2000 sekian. Masih Pak Nurjaya? Terakhir. Sekarang lihat tadi kan sudah kosong. Di Jawa Timur, di Banyuwangi ada hamparan seperti ini, terus diberikan oleh konglomerat ini yang benar. Nilai kita itu tinggi sekali. Cuma nilai itu tidak bisa menjadi kenyataan karena banyak kendala dan hal yang perlu kita selesaikan. Nilai tanah tinggi sekali. Coba sekarang tanah 1 meter berapa dijual dengan apa digunakan kita? Tapi semua ini. Nah, supaya kita itu bisa membahagiakan, menjadi kemaslahatan bagi banyak orang, ini harus dikembangkan. Dengan sumber daya tanah yang terbatas, sumber daya macam-macam yang terbatas. Ancaman iklim yang sudah kita berikan, tetapi ini akal pemikiran, terobosan, bukan serobotan. Kalau dulu terobosan yang serobotan tipis. Masalahnya Pak, terobosan serobotan tipis, Pak, usaha sampingan sama simpangan tipis, bagian keamanan dengan tipis, keluarga tipis, tanaman pokok, pokok tanah. Dari dana tumbuh ya tumbuh dari tanam itu Pak masalahnya. Tanam. Sepakat ya, kita harus musyawarah, upaya temannya. Berapa coba sumber daya yang ada, sumber daya manusia, karyawan yang ada di Sungai Bubra, total berapa? 200? Sumber Jambi, berapa? Berapa? Coba, 100-an. Itu sumber daya kita. Dalam saya pelatihan kopi di satu kebun, saya kumpulkan maker ya, yang menjaga ya, maker. Ada 40 maker. Bapak maker, lakon apa, kerjanya apa, bagian keamanan. Terus bisa makas, belum tahu makas, nggak punya kucing. Tidak pernah makan, tidak punya guru. Kalau dikasih semua bisa kita latih. 40 orang makan itu kita latih makan. Alhamdulillah 30-nya itu agak mahir. Jadi dia sambil jaga itu makan. Sambil jaga makan. Dulu Sumber Jambi ini punya sopir, pinter makan. Jadi kalau Pak Andi yang itu jalan, dia yang turun bekas. Berdua. Apa namanya? Orang madu. Supir Jambi legal ya. Harus bisa makan. Orang ngantuk sama. Harus bisa makan. Supaya ngantuk. Oleh kalau di kantor tok, Bu. Kalau di kantor tok itu ngantuk. Kadang mau kerja apa gitu. Ngantuk. Sama di kebun kita itu ngantuk kalau dia nanya. Oleh karena itu kita buat, ayo angkat bareng-bareng, enggak sama. Satu rumput kita utama, semua. Ayo makan. Ketang. Wah Pak, sekarang kenaikannya 40%. Pak, cuma bondo antara jemput, makan sebuah bungkus, sanggung 2 orang. Naik 40%. Kopi harganya berapa kan? 80.000. Untung mah 15 aja pemandangan. Nah, kita memang berat cuma kebutuhan apa nanti kita mengusulkan uang kalau diterima orang dalam. Tapi kita dipangkas, kita bisa menentukan target-target.
dan semua terlibat di pangkasan kue di sini kopi itu lantas ibu-ibu mau angkat kopi gak ada kopi sana bisanya dong Bisa. rugi teman saya itu di Belanda itu pengennya ke Indonesia mau banyak coba di sini karet di muka rumah rugi perangkat terus bisa nyatakan rumah gak apa-apa ada mandor di sana apa punya kerja atau punya hajat ibu dari kantor bisa mengambil jadi mandor. Oh, jadi hari ini lebih baik dari yang kemarin. Hari ini saya lebih baik dari mandor di sana. Begitu, jangan cek. Sepakat ya? Sepakat ya? Itu kita banyak orang, tapi kita itu banyak yang bagian keamanan. Dan malamnya di mas. Malamnya di mana yang mana? Ya, sumber daya yang ada itu sumber daya. Kalau tidak ada artinya itu sumber rekor. Jadi ya sumber daya itu rekor. Kalau terus pemimpin latar harus sehat. 5 menit sehat. Kemana Pak Hasan? Kayak hijau. Samurat. Minggu lalu sakit pusing sekarang bisa ngurus repot. Itu bukan matters itu namanya. Jadi matters terus ya. Jasmani dan rohani sehat, terampil, gembira, sukacita. Jangan pagi ngerol dari Romana Durian, seragamnya kuali-kuali. Bukan bagian apa ini? Kok ngawuri? Mandor karet, hobinya nonton Liga Premier Inggris. Yang Mandor karet, hobinya catur. Jangan sampai. Saya pun terus Pak, hobinya apa? Nonton Liga Premier Inggris. Jam berapa? Jam 2. Pulang Zoom. Roll karet. Bisa. Mandor ini kok begitu Pak? Itu ada dulu Pak, sekarang tidak ada. Dulu dari Banten Pak, sekarang ya. Kerja bersama tim kerja bersama. Ini Superman, super team. Apa bedanya Superman sama super team? Kalau Superman itu Ronaldo. Main bola sendirian. Individu. Maksud pokoknya ada ya. Itu Superman. Tapi kalau kita tim kerja juara, itu namanya super team. Super team memahami, saling memahami, oper, tenang dulu. Kardip, kalau bandi, sering-sering kita ini ya, yang kita kerjakan itu cuma variasi. Tapi pengeluarannya cuma 20%. Bungkus ibu. Tapi yang betul itu adalah upaya 20%. Otak dipakai krik, maka yang dihasilkan milih mana? Milih yang K. Milih mana? Milih yang K. Milih yang K. Milih yang di ya kan? Supaya 20% yang dihasilkan Iban hanya ini biar apa-apa. Sering-sering kita itu yang kan, itu namanya Pareto, hukum Pareto.
Ujung kan? Ya, itu ya. Jelas ya? Jadi Anda itu harus seperti keamanan tuh, cuma buk toh. Tapi tidak ada. Keamanan boleh kok. Ayo sudah tadi. Ada nilai ada nilai itu ada harganya. Keamanan Kode price. Ya. Ya. Jadi itulah ya. Kita surah kita sendiri. Jadi ada guyon. Rambut saya itu katanya Pak Manajer, Pak rambutnya kok tetap hitam. Oh, ini saya semir putih lah. Jadi kita tuh berpikir terbalik. Perspektif kita dibalik. Jangan bangun tidurku terus mandi, meski lupa menggosok gigi. Harus kita itu setiap satu perspektifnya dibalik supaya kita tidak bosan. Ya, monggo kalau masih ada yang mau tanya, mau bikin pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan yang disampaikan. Itu belum selesai, baru sudah berkenan, tapi saya tadi respon dari peserta itu cukup bagus, positif ya, cukup partisipatif. Tapi kan tidak sampai di situ. Saya yakin banyak di benak Bapak semua itu yang ingin ditanyakan, ingin sharing gitu ya. Jadi maka kalau saya simpulkan tadi materi itu baru seputar tentang organisasi, manajemen, budaya, baru sampai di situ. Belum sih, masih ada lagi saya kira kalau lihat dari soft file-nya tadi itu di sela-sela ini biar beliau juga ini kita kasih istirahat gitu ya Bapak ya. Saya kasih kesempatan tidak penanya ataupun ngasih pendapat saran, silakan. Satu, paparan, jadi. Terus yang kedua Pak Astekol, satu lagi di tengah-tengah. Pak ini, Otosan. Ya, pertama. Ya, paparan yang pertama dari Pak Astekol dan Pak Tamir Wakron itu ya, Pak Otosan. Ya, silakan Mas Onan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan Pak, saya Pak Hakim dari Asisten Akademik Super Pending. Ada beberapa yang ingin ditanyakan Pak terkait dengan teamwork ya, dengan kepemimpinan juga. Tadi kan memang kita itu harus super team Pak, bukan superman. Nah, ini bagaimana kita meng-create suatu tim itu supaya benar-benar kondusif Pak. Itu, even kita sudah selalu memberikan masukan-masukan, memberikan arahan-arahan, tapi ada beberapa tim kita yang masih kurang bisa diajak kerjasama. Untuk dari segi kepemimpinan yang baik itu kita harus seperti apa? Itu yang pertama Bapak. Yang kedua mungkin ke pribadi Pak, apakah atau pernahkah Bapak mengalami memutuskan atau memberikan pendapat yang seharusnya itu bersifat fatal atau bersifat sangat vital Pak, dan kira-kira itu Bapak menanggapinya itu seperti apa? Yang bersifat ini lah Pak, yang bersifat apa yang namanya ya, bersifat kayak misalnya
Bapak itu apa ya? Yang sama ini nggak Pak? Yang sama apa? Ya, yang bisa dibilang seperti itu Pak. Itu Bapak waktu itu melakukannya seperti apa dan kasusnya apa? Sekiranya mungkin kan saya juga kita nggak tahu, saya juga kedepannya kan insya Allah masih panjang, itu bisa menjadikan pembelajaran bagi saya. Mungkin itu aja Pak. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau Bapak ini ada pertanyaan tadi Pak, terus tim yang solid, yang kedua itu mengambil suatu langkah ekstrim. Langkah ekstrim itu sharing pengalaman ini, itu dampaknya terproteksi dan pekerjaan. Pertanyaan yang kedua dalam kaitannya perkebunan yang sekarang di Sungai Lega Sumber Jambe, yaitu kebun karet. Mungkin saya anggapannya efektifnya itu bagaimana cara kita mampu mendapatkan produksi atau ATEX setinggi-tingginya dengan cara effort yang sama atau biasa saja. Saya ingin saya tanyakan adalah seberapa penting faktor pembentukan energi atau pembentukan makanan pada proses tadi sudah sebutkan fotosintesis. Seberapa penting faktor pemupukan Pak? Mungkin kita udah lama nggak pernah memupukan. Jadi seberapa penting faktor pemupukan terhadap keefektifan seorang penyadap mendapatkan produksi sehingga yang nantinya harapannya adalah mampu mengefisiensikan proses bisnis di suatu perusahaan. Mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Pak bisa? Ya. Jadi tadi pertanyaannya itu Pak, efektif dan efisien itu sesuai dengan yang disampaikan Bapak, efektif dulu, kemudian baru efisien. Kemudian untuk konteks produksi karet itu bagaimana cara untuk menggapai sasaran itu? Apa yang harus didahulukan? Apakah kira-kiranya kultur teknisnya maksudnya itu diikuti, kemudian menyusul produksinya yang berlipat seperti itu. Ya. Seperti itu ya Pak Wijaya. Silakan pertanyaan terakhir Pak Sugianto ya. Ini kontrol itu kebun Sumber Jambe, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Manager. Ini saya ingin mempertanyakan terkait mohon maaf itu, perkenalkan nama saya Sugianto. Saat ini saya ditugaskan sebagai Pak Kontrol kebun Sumber Jambe yang meliputi dari Sumber Jambe sampai Pak. Jadi ya, Dikasih begitu. halo. Baik, Bapak Insinyur Linus, terima kasih. Di sini nama saya Sugianto, Staf Kontrol untuk Sumber Jambe, yang areal kontrolnya di Afdeling Sumber Jambe sampai paling ujung Afdeling 4. Di sini pastannya Pak Graham Pal dan Pak Nias serta Pak Farhan. Yang kami tanyakan terkait dengan cara sehat di pagi hari ini, itu kalau saya pahami Pak, intinya kita sebagai rentas ya, kita memang harus rajin, disiplin, tinggalan nenek moyang seperti zaman dahulu itu jangan sampai kita tinggalkan. Jadi ibaratnya kita, kalau dulu saya masih kecil itu Pak, kalau sudah dengar kloneng itu kan kaget Pak. Kita harus selalu siap seperti itu. Nah, yang kami tanyakan tetap di permasalahan kebun Sumber Jambe. Saat ini produksi Sumber Jambe sampai dengannya kan masih minim sekali Pak.
nomor 2 ke bawah. Jadi otomatis kita masih banyak masalah-masalah dari gambar tersebut, target belum tercapai seperti itu. Untuk kendalanya yang kami tanyakan yang belum kita bisa atasi, terus terang saja kita sebagai DI itu memang yang disampaikan Bapak tadi terkait dengan SDM. Namun kalau di produksi ini kuncinya kan di SDM tenaga seperti itu. Terus terang saja ini sudah kami laksanakan, namun sampai dengan saat ini kita masih belum berhasil. Yang kami tanyakan adalah sumber Jambe ini mulai di bawah nama Bapak Maralin, alhamdulillah sudah banyak kemajuan Pak. Jadi kita sudah kembali lagi, alhamdulillah disiplin itu sudah tinggi kita. Namun kalau dari segi produksi kita masih tinggi seperti itu. Nah yang kami tanyakan adalah karena saya sebagai TI, yang kami tanyakan di sumber Jambe ini cara mudah kita untuk memperoleh produksi Pak, seperti itu. Dengan caranya kita itu gimana SDM itu supaya kembali lagi seperti zaman bapak saya seperti itu Pak. Itu kalau zaman dulu kloneng itu sudah selesai Pak. Ya sekarang jujur saja mungkin dia pilih Sunung atau sumber Jambe, kalau dengan kloneng itu kan masih ada yang beberapa. Nah ini yang perlu kita atasi Pak. Intinya kita ingin gimana caranya kita itu kembali tata cara kerja itu yang kayak dulu Pak. Siap, terus ada konek berangkat seperti itu. Jadi saya terima kasih sekali kepada Bapak Insinyur Yunus karena ini cara saya ini bisa membangkitkan semangat kita lagi. Jadi ilmu-ilmu yang sudah kita luangkan itu bisa teringat. Jadi pertanyaannya itu adalah gimana caranya SDM kita yang saat ini sudah rata-rata penyakit itu sudah program Android Pak, itu berdampak pada kinerja sehari-hari. Jadi mereka agak lemah kalau kita instruksikan itu lemah karena dengan kecanggihan-kecanggihan yang saat ini sudah kita miliki. Makanya kami mohon petunjuk gimana caranya kita menggunakan SDM itu. Ya kita kembali lagi dulu kita itu kan anak kloneng. Kalau di kloneng ya serta. Sekarang di kloneng pun masih belum bisa serta. Nah itu yang kami pertanyakan Pak. Antisipasi dengan kemajuan zaman, gimana caranya kita itu tetap bisa disiplin. Kalau zaman bapak saya ini kayak kondo ini Pak. Kita kerja, terus produksi juga meningkat. Dampaknya sekarang ini memang seperti apa? Dengan kecanggihan kita sudah dekat ke ekspor. Cuma itu Pak yang bisa saya pertanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang terakhir ini namanya Pak Dianto, jabatannya itu adalah